Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Safira Diatus Salihah, NIM 2340412 dari program studi akuntansi syariah. Di sini terpantau cuaca sangat panas sekali, tetapi tidak menyurutkan tekad saya untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ali Nurofik, tugas fikih ibadah. Jadi di ujian tengah semester kali ini itu kita disuruh untuk menjelaskan materi dari awal pertemuan, yaitu pertemuan materi ke-1 sampai materi ke-6. Nah, karena temanya adalah out of the box, dimana semua orang semangat untuk mengerjakan tugas, saya tidak, Bapak, saya tidak bercanda. Enggak, saya tetap semangat. Nah, di sini saya nanti izin dulu ya sebelumnya, Bapak. Ini saya mengambil videonya itu menyicil, jadi tidak sekaligus bab 1 sampai dengan 6, karena yang pertama adalah kendala memori internal HP, yang kedua adalah kendala memori internal otak. Jadi saya mau menyicil. Yang pertama adalah kita membahas najasah. Jadi guys, kita yang pertama itu membahas najasah. Najasah itu apa? Najasah itu biasa kita kenal dengan najis. Nah, najis sendiri itu adalah sesuatu yang menyebabkan terhalangnya perkara yang dapat menghalangi sahnya ibadah. Nah, najis sendiri itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan, yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang, yang ketiga adalah najis muwaladoh atau najis berat. Yang pertama, kita mau membahas yang pertama, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum apapun selain air susu ibunya. Nah, tapi kalau bayi laki-laki itu udah memakan sesuatu, misalnya pas waktu habis lahiran dikasih makan madu, itu gimana? Apakah tetap najis tingkat pertama? Tidak, itu nanti masuknya najis tingkat kedua karena dia sudah makan selain air susu ibunya. Nah, najis yang pertama ini cara membersihkannya cukup memercikkan air di bagian najis tersebut. Lalu, tingkatan najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis tingkat 2 ini dianggap sedang. Contohnya adalah ketika ada kotoran, air kencing, atau apapun di lantai atau di baju. Nah, cara membersihkannya yang pertama itu adalah menghilangkan najisnya dulu. Misal di lantai nih, di lantai ada kotoran ayam, tidak boleh langsung dipel gitu, tidak boleh. Jadi dihilangkan dulu najisnya, dihilangkan kotoran ayamnya, baru nanti dipel, dibersihkan beberapa kali sampai benar-benar bersih, hilang bau, rasa, dan bentuknya. Terus untuk yang ketiga atau tingkatan najis yang paling berat itu ada najis mughaladoh. Contohnya adalah air liur anjing dan air liur babi. Cara menghilangkannya itu, cara mensucikannya gimana? Dengan cara, hey guys, cara menghilangkan, halo, cara menghilangkannya itu dengan membasuh sebanyak 7 kali, yang salah satu basuhannya itu menggunakan tanah atau debu. Untuk materi yang kedua kita lanjut lagi di lain waktu. Oke. Sekarang jam setengah 6 sore, kita mau melanjutkan materi tadi siang. Materi yang bab 2 ini membahas tentang wudhu dan juga tayamum. Wudhu itu apa sih, teman-teman? Wudhu itu adalah bersuci yang tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan hadas kecil, yang dimana wudhu ini merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita tidak wudhu atau wudhu kita salah, maka sholat kita juga tidak sah. Lalu apa aja sih rukun wudhu? Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai dengan siku, yang selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala, lalu mengusap telinga, lalu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib, yaitu urut, runtut, tepat, pokoknya urut. Lalu hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu? Yang dapat membatalkan wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Lalu yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa karena gila, tidur, dan lain-lain. Jadi kalau kita udah tidak berakal, wudhu kita batal. Lalu yang terakhir adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram. Lalu gimana sih tata cara wudhu yang benar itu? Yang pertama adalah tentunya kita harus membaca bismillah dan juga membaca niat. Lalu setelah membaca niat dan juga membaca bismillah, kita berkumur, lalu kita menghirup air ke dalam hidung, lalu kita membasuh muka sebanyak 3 kali, dan basuhan yang pertama
dibarengi dengan niat di dalam hati untuk memantapkan. Tahu belum? Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, Lalu selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala, dilanjutkan dengan mengusap telinga, yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan semua itu harus dilakukan tertib dan juga urut runtut. Itu sampai situ. Dan sekarang membahas tentang tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu adalah pengganti wudhu sebagai rukhsah kepada orang-orang yang berhalangan menggunakan air atau ada udzur tertentu. Apa saja yang menyebabkan apa saja yang memperbolehkan kita untuk mengganti wudhu dengan tayamum? Yang pertama adalah tidak adanya air. Ketika kita sudah mencari di mana-mana tetapi tetap tidak ada air, maka kita diperbolehkan tayamum. Yang kedua adalah ketika ada air tapi air itu hanya cukup untuk kita minum, maka kita diperbolehkan tayamum. Yang terakhir adalah ketika kita sakit dan kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan air untuk berwudu, karena apabila kita menggunakan air maka penyakit kita akan tambah parah. Itu kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, dari semua ini kita diperbolehkan tayamum itu kalau sudah masuk waktu sholat, karena tayamum ini kan hanya sebagai pengganti, bukan bersuci yang sebenarnya, karena yang sebenarnya itu menggunakan air. Yes. Lalu hal-hal apa saja yang membatalkan tayamum? Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah segala yang membatalkan wudhu, dan ditambah satu, yaitu ketika kita sudah tayamum lalu kita menemukan ada air dan air itu cukup untuk kita gunakan wudhu, maka secara tidak langsung, pokoknya tayamum kita itu langsung batal. Nah, lalu gimana tata cara tayamum? Yang pertama tentunya adalah niat, karena yang utama adalah niat. Habis itu baca bismillah. Niatnya gimana? Niatnya sangat simple, pendek, dan udah dihafal, yaitu nawaitu tayammum istibahati sholati lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Terus maghrib. Setelah itu kita mengambil debu yang suci menggunakan kedua telapak tangan. Kalau udah terambil maka kita basuhkan ke muka dan tidak ginilah pokoknya, dari belakang sini ke depan, dah tangan dua tapi. Terus habis itu kita mengambil lagi debu suci tapi di tempat yang berbeda, tidak boleh di tempat yang asal tadi, karena itu tadi kan sudah kita ambil. Terus kita usapkan ke kedua tangan sampai dengan siku, dan yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Jadi dari sini ke sini sampai siku, dan ini kan sudah terpakai, jadi kita ambil yang bagian bawahnya untuk yang di depan. Jadi seperti ini, lalu kita putar menggunakan bagian dalam, terus habis itu nanti jempol ketemu jempol seperti ini, tidak boleh terputus, lalu disambung dengan tangan yang kanan mengusap ke kiri, ini ke sini, dan terakhir adalah ujung jempol. Selesai, ini udah bukan. Lalu kita sudah diperbolehkan untuk sholat. Untuk bab 3-nya next. Hari ini aku mau membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai mandi wajib dan juga mandi sunnah. Kalian pasti setiap hari udah mandi kan? Gak mungkin tidak, karena itu bau banget. Tapi apakah kalian tahu mandi wajib itu apa? Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, disertai dengan niat untuk keperluan tertentu. Misalnya mandi wajib atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu ada apa aja sih? Hadas besar itu misalnya habis haid, nifas, melahirkan, bersetubuh, keluar mani, dan lain-lain. Nah, itu kita kan diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Nah, untuk rukun dari mandi wajib sendiri itu apa? Rukunnya yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Terus untuk tata caranya seperti apa? Tata caranya itu hampir sama seperti mandi biasa, yaitu menggulirkan air ke seluruh tubuh. Tapi di awal mandi kita diwajibkan untuk membaca niat. Membaca niatnya, mandi wajib itu seperti apa? Kalau misalkan mandi wajib karena haid, berarti itu ghuslan rafil hadasil akbari anil haidi lillahi ta'ala. Nah, terus untuk awal sebelum kita mengguyurkan air itu kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu, tetapi wudu ini diniatkan sebagai sunnah mandi, bukan untuk menghilangkan hadas kecil karena kita masih berhadas besar. Selanjutnya adalah mandi sunnah. Mandi sunnah itu ada apa aja? Ada mandi sunnah hari Jumat, ada mandi sunnah sebelum berangkat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ada mandi sunnah saat sebelum berangkat gerhana matahari, gerhana bulan. Terus ada juga mandi sunnah saat melakukan ihram atau
berhaji atau pas umroh. Terus untuk cara-cara mandi itu ada berapa? Cara-cara mandi itu ada dua. Yang pertama mandi mandi biasa seperti mandi kita pada umumnya, mengguyurkan air dari atas sampai ke bawah. Yang kedua ada mandi dengan cara menyelam. Mandi menyelam atau menenggelamkan seluruh badan ke dalam air itu juga diperbolehkan, tetapi dengan syarat ketika kita mau mandi dengan cara menyelam itu kondisi badan semuanya itu harus dalam keadaan bersih dan juga suci. Tapi kalau mandi yang mengguyurkan air dari kepala sampai kaki itu tidak harus bersih dan suci. Oke, sekarang lanjut ke materi keempat. Materi yang keempat adalah materi sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kalian pasti udah sering sekali mendengar cerita tentang sejarah sholat fardu. Itu berawal dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sholat fardu sendiri ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan juga sholat isya 4 rakaat. Lalu siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu ini? Yang pertama adalah orang Islam, yang kedua adalah orang yang sudah balik, yang ketiga adalah orang yang berakal, yang keempat adalah orang yang suci dari hadas dan najis, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Selanjutnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah itu berarti sholat yang di luarnya sholat fardu. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, tetapi apabila kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan maka tidak akan mendapatkan dosa. Nah, contoh atau macam-macam sholat sunnah itu apa saja? Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat sunnah rawatib yang ditekankan dan juga ada sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan. Kali ini saya mau membahas yang ditekankan saja. Yang ditekankan yang pertama adalah sebelum sholat sunnah sebelum subuh, yang kedua adalah sholat sunnah sebelum duhur, yang ketiga sholat sunnah setelah duhur, yang keempat sholat sunnah setelah maghrib, yang kelima adalah sholat sunnah setelah isya. Nah, untuk sholat sunnah lainnya itu ada beberapa macam, diantaranya sholat duha, sholat istiqoroh, sholat witir, sholat rawih, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa, sholat tasbih, dan masih banyak lagi sholat sunnah lainnya. Nah, sekarang masuk ke materi yang kelima atau bab 5. Di bab 5 ini kita membahas tentang apa sih? Di bab 5 ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan juga sholat qasar. Kalian kalau pergi jauh sholatnya di jamak dan di qasar atau tetap sholat normal seperti biasa? Nah, pengertian jamak sendiri adalah mengumpulkan dan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sholat yang bisa dijamak ini adalah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Sholat subuh tidak boleh dijamak. Nah, jamak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Seperti namanya, jamak takdim berarti adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu di waktu sholat yang pertama. Misal ingin menjamak sholat duhur dengan asar berarti diletakkan pada waktu duhur, dan ketika kita ingin menjamak sholat maghrib dengan isya berarti ditaruh di waktu maghribnya. Terus untuk niatnya kalian punya kuota kan, bisa cari sendiri di Google, saya tidak mau panjang lebar. Terus yang kedua adalah membahas tentang qasar. Qasar itu apa sih? Qasar itu adalah meringkas rakaat sholat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Kita pasti udah tahu kan rakaat sholat yang jumlahnya 4 itu apa aja, berarti itu yang bisa diqasar. Apa saja? Ada zuhur, ada asar, dan juga ada isya. Berarti maghrib sama subuh. Maghrib sama subuh nggak bisa dong? Iya, nggak bisa, karena mereka cuma 2 rakaat dan juga 3 rakaat. Terus biasa kita jumpai di perjalanan yang mereka istirahat di musola atau masjid. Biasanya kan mereka sudah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, dan juga diringkas pula. Itu apakah boleh? Boleh. Untuk ketentuannya kalian bisa baca sendiri di buku-buku keagamaan tentang tata cara sholat, atau mungkin di jurnal-jurnal yang sudah ada di Google ya teman-teman. Terus untuk materi bab selanjutnya kita masuk ke bab 6. Bab 6 membahas tentang apa? Bab 6 membahas tentang sholat bagi orang sakit, ketentuannya. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Nah, jadi sholat bagi orang sakit itu dipermudah. Misal, ketika kita kan sholat rukunnya itu
berdiri bagi yang mampu. Nah, tapi kalau misal orang itu kakinya sakit atau mungkin dia sudah tua renta dan sakit sehingga dia tidak mampu untuk berdiri, diberi keringanan. Jadi kita bisa sholat dengan cara duduk. Terus misal kita sudah amat sangat tua, lalu tidak bisa duduk, itu kita bisa melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Berbaringnya itu ketentuannya seperti apa? Berbaring dengan miring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri dengan muka kita menghadap ke arah kiblat. Lalu kalau memang sudah amat sangat sakit, tidak bisa noleh kanan noleh kiri, tidak bisa miring kanan miring kiri, bagaimana? Kita bisa sholat dengan cara telentang. Gimana caranya? Kaki kita dihadapkan ke arah kiblat, berarti kakinya berada di sebelah barat dan juga kepalanya berada di sebelah timur. Kalau memang benar-benar sudah tidak bisa sholat dengan gerakan, kita bisa dipermudah lagi dengan hanya isyarat mata. Kalaupun sudah tidak bisa isyarat, kita tetap wajib sholat dengan menggunakan hati. Jadi kita niat sholat dalam hati, membaca apapun yang di dalam hati. Karena apa? Karena selama nyawa kita masih ada, akal kita masih sehat, dan juga kita masih dalam keadaan sadar, kita tetap mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah Bapak, sudah nambah internal saya sudah penuh. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mungkin materi yang saya sampaikan masih kurang lengkap. Tapi saya berharap semoga ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, kepada yang mungkin menonton YouTube saya begitu ya. Semoga nilai saya bagus Bapak. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.